Tapi kita sebutkan manfaat akhirat, kamu kalau bersedekah, ya, kamu akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tatkala di bawah terik matahari jarak 1 mil, pahalanya besar, dan kau juga akan ditambah rezekimu. Dan benar, ya, orang bersedekah ditambah rezekinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan menyuruh kalian menjanjikan kefakiran bagi kalian. Orang bersedekah dia takut-takuti, nanti kamu gimana bayarin, nanti anak-anak gimana. Jadi dia enggak jadi keluarin duit. Padahal duitnya ada, tapi ditakut-takuti oleh syaitan. Kata Allah, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr." Syaitan menjanjikan kefakiran bagi kalian. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan menyuruh kalian untuk berbuat kekejian. Allah menamakan pelit itu dengan keji. Allah menamakan pelit dengan sifat apa? Keji. Orang yang pelit itu keji. Kenapa dia pelit? Duitnya ada. Ya. Kenapa dia pelit? Bagi-bagi sedikit rezeki dari Allah. Kenapa? Kenapa tidak mau dilakukan? Ini orang yang keji. Kemudian wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah janjikan bagi kalian kalau kalian bersedekah, pertama ampunan. Yang kedua fadla, tambahan. Adalah tambahan. Makanya kalau orang bersedekah, hartanya pasti bertambah. Ya, hartanya pasti bertambah. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatan min mal." Sedekah tidak akan mengurangi apa? Harta. Zahirnya kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, tinggal 900.000. Secara kasat mata tinggal 100.000. Tapi kata Nabi enggak mungkin berkurang. Berarti akan bertambah. Gimana? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menamakan orang yang menyumbang, dia memberi utang kepada Allah. Kata Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Ya, barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Berarti Allah bermuamalah dengan kita dengan riba. Ya tidak? Ini riba yang boleh. Kalau kita kasih sumbangan sama Allah, Allah balas dengan apa? Riba. Allah janji, saya akan kasih riba bagi kalian, tapi ini riba yang halal. Riba yang halal. Bahkan Allah menamakan dengan pinjaman. Kenapa? Kenapa Allah namakan dengan pinjaman? Supaya kalian yakin pasti dikembalikan. Kalau kita kasih pinjam sama orang kaya butuh sama saya. Firanda, saya butuh uang sama kamu. Kita tahu dia orang kaya, punya hotel. Kebetulan lagi safar, nggak bawa duit. Mau pinjam berapa Pak? 1 miliar. Kalau saya pinjam, saya kasih. Karena saya tahu dia pasti bisa kembalikan. Karena duit dia triliunan. Tapi kalau orang miskin pinjam uang, Ustaz Firanda pinjam uang. Tunggu ya, saya lihat dulu ya. Karena saya ragu dia bisa kembalikan atau tidak. Paham? Saya ragu. Nah, kalau kita pinjamkan duit sama orang kaya, kita yakin pasti kembali. Apalagi kalau kita pinjamkan kepada zat yang maha kaya, yang sudah menjamin akan memberikan bayaran riba bagi kita. Kalau Anda ingin dapat riba, maka beri sumbangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tatkala memotivasi orang dengan hal ini boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai hilang dari hatinya pahala di akhirat. Ya, terus harus kita ingatkan. Makanya Allah tatkala mengatakan, "Wallahu ya'idukum maghfiratan." Allah sebutkan dulu pahala akhirat. Setan menyanyikan kefakiran, setan menakut-nakuti kalian, tapi Allah menjanjikan ampunan, baru Allah sebutkan tambahan. Jadi harus ganjaran akhirat didahulukan, baru kemudian ganjaran apa? Duniawi.